Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan para ketua fraksi dan ketua Pemperda yang saya hormati, Pak Sekda, Pak Kepala Bappenida, dan Pak Asda, seluruh jajaran yang saya hormati. Saya ingin sumbang saran dalam pertemuan ini, mudah-mudahan kita bisa, kalau saran saya tidak relevan mungkin bisa dikoreksi, tetapi mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi untuk perumusan Ranwal yang nanti dibahas di Ranhir RPJMD 2025-2029. Saya ingin memberikan saran yang pertama di bab 3, itu halaman 5, bab 3 halaman 5, terkait yang pertama terkait dengan proyeksi pendapatan daerah dari tahun 2025 menuju tahun 2029. Saran saya yang pertama, Pak Sekda, kita harus bekerja keras menaikkan rasio kemandirian keuangan daerah kita. Karena kalau kita potret, kita capture dari 2021 sampai 2024, itu pendapatan asli daerah atau rasio PAD kita terhadap pendapatan daerah itu tidak pernah melampaui 24%. Berkisar di angka 21, 22, 23,6 dan seterusnya. Sehingga kemampuan keuangan daerah kita itu karena di bawah 25% termasuk pada kemampuan keuangan daerah yang rendah sekali. Ini di RPJMD, di Ranwal juga di capture soal itu. Sehingga pola hubungan keuangan kita itu sifatnya sangat instruktif. Oleh karena itu kepada tim perumus Ranwal RPJMD ini, saya minta untuk menghitung ulang potensi pendapatan asli daerah yang kita miliki. Baik dengan pendekatan kualitatif, saya tahu Bu Lena pasti paham dalam pendekatan kualitatif ada metode Delphi, ada metode judgment, kemudian ada metode kuantitatif untuk menghitung potensi sesungguhnya PAD kita. Apalagi Pak Kaban, kalau kita membaca undang-undang tentang HKPD, esensinya itu kan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas kemampuan menggali potensi daerah, khususnya dari sektor perpajakan atau yang disebut dengan local taxing power. Nah, undang-undang HKPD ini harusnya bisa men-trigger kemampuan kita untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Silakan nanti dipetakan mana yang harus intensifikasi, mana yang harus ekstensifikasi, mana yang harus ekspansi, dan mana yang harus promosi. Saya berharap pada saat penandatanganan nota kesepakatan, angka-angka proyeksi pendapatan ini sudah berubah. Bisa nggak kita berkomitmen 2026, 27, 28, 29 itu statistiknya itu naik trennya. Misalnya 2026 rasionya 27%, 28, 29, terakhir nanti 2029 itu 35%. Karena saya lihat di pemaparan proyeksi pendapatan 2025-2029 yang Bapak dan Ibu sajikan, proyeksi rasio kemampuan keuangan daerah kita pada tahun 2029 itu diproyeksikan hanya 21,41%. Itu berarti kan jauh lebih rendah dibanding dengan rasio keuangan daerah kita, kemampuan keuangan daerah kita pada saat ini. Ini tolong dicatat Pak Kaban. Besok kita rapat dan penandatanganan angkanya harus sudah berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, belanja. Saya menyarankan untuk belanja itu diprioritaskan sesuai dengan visi misi, kemudian isu strategi, permasalahan isu strategi sampai pada program prioritas. Saya menyarankan di forum ini, dalam Ranwal ini,
skema kita belanja di 2025 sampai 2029 yang tercantum di dalam Ranwal RPJMD ini, saya berharap sangat diprioritaskan untuk belanja-belanja yang berkorelasi langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Antara lain pendidikan, di dalamnya menyangkut terkait dengan keagamaan. Itu bisa dilihat di bab 3 halaman 12. Saya beneran baca loh Pak Dedi, makanya saya tahu halamannya itu. Bab 3 halaman 12. Kemudian kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perlindungan sosial, termasuk di dalamnya adalah penanggulangan potensi bencana alam. Saya memberikan penekanan terhadap belanja ini karena Ibu Lena, kita tahulah rumus dasar keseimbangan pendapatan daerah atau keseimbangan pendapatan nasional itu kita tahulah gitu ya. Ya kalau saya review, kita ulang, kira-kira kan Y sama dengan C ditambah I kan kayak gitu. Konsumsi, investasi, dan yang kedua itu adalah, yang ketiga itu adalah government expenditure, belanja pemerintah. Nah, belanja pemerintah itu kan akan mempengaruhi sebenarnya terhadap keseimbangan pendapatan daerah atau yang disebut dengan PDRB tadi. Itu memberikan kontribusi. Nah, ini yang belanja ini yang memberikan efek dampak bagus terhadap keseimbangan pendapatan daerah itu biasanya belanja-belanja yang menyangkut terkait dengan belanja-belanja penyediaan barang publik atau public goods, sekolah, rumah sakit, jalan, irigasi, jembatan, dan seterusnya. Oleh karena itu saya memberikan penekanan terhadap itu. Yang kedua, dalam konteks belanja ini saya juga menyarankan bahwa skema belanja kita dilakukan dengan mematuhi apa yang disebut dengan mandatory spending. Saya ingin mengingatkan di Ranwal ini Pak, di halaman 36 B36 terkait dengan proyeksi belanja kita 5 tahun ke depan. Ini saya coba untuk meng-cross check dan memvalidasi dengan proyek agenda besar kepala daerah kita. Misalnya begini, belanja modal. Kepala daerah di dalam Ranwal juga tercantum di situ, menargetkan 2029 itu infrastruktur jalan itu 100% mantap. Saya baca di situ ada 100% mantap dan janjinya memang memperbaiki infrastruktur jalan. Saya melihat willingness-nya sudah bagus di proyeksi belanja ini karena sudah mengalokasikan belanja modal dengan nilai yang sudah sangat luar biasa besar. Misalnya dari per tahun itu mengalami peningkatan. Terakhir di tahun 2029 belanja modal itu diproyeksikan 531 miliar. Tapi yang menurut saya harus ini dikoreksi Ibu Lena dan Pak Dedi Asda juga yang keuangan, Pak Dedinya ada 2. Yang perlu dikoreksi itu terkait dengan proyeksi untuk belanja jalan, irigasi, dan jaringan. Yang per tahun nilainya itu sebenarnya tidak terlampau besar, bahkan sebenarnya tidak ada pertumbuhan yang signifikan bila dibandingkan dengan belanja jalan, irigasi tahun-tahun saat ini. Padahal kita tahu pemetaan kondisi jalan kita yang rusak, yang bagus, yang sedang, yang rusak berat, dan lain sebagainya itu membutuhkan penganggaran yang besar. Oleh karena itu saya mengkoreksi ini. Mungkin belanja peralatan mesin bisa diturunkan, dialihkan kepada proyeksi belanja jalan. Saya yang awam di dunia sipil atau teknik sipil menghitung kalau rata-rata kita ingin bangun jalan 100 km per tahun, kalau beton ukuran sekian meter, ketebalan sekian, anggaplah misalnya 1 meternya butuh 3 miliar, berarti 1 kilometernya 3 miliar, berarti dalam 100 km butuh 300 miliar untuk membangun jalan, merevitalisasi jalan dengan kualitas yang baru. Belum lagi dengan perawatan. Maka saya yang awam di bidang teknik sipil menganggap kalau hanya 100
60, 170, 150 anggaran untuk belanja jalan, proyeksi setiap tahunnya 5 tahun ke depan, maka tidak akan bisa mendanai gagasan besar, agenda besar kepala daerah yang ingin 2029 itu jalan ini 100% mantap. Oleh karena itu saya minta ini dikoreksi. Ini sebelum ditandatangan dikoreksi. Saran itu yang kedua. Saran saya yang ketiga terkait dengan belanja, saya nyambung dengan Pak Asep. Mana Pak Asep ya? Pak Asep. Terkait dengan janji kampanye 20 juta per RT. Ini 25 juta per RT. Saya mohon ini dikaji betul, dipertimbangkan betul skemanya seperti apa, karena saya berharap setiap masukan uang yang kita belanjakan itu terukur. Outputnya, outcome-nya, benefitnya, sampai impact dan seterusnya itu terukur. Sehingga uang kita yang terbatas itu betul-betul bisa dialokasikan sesuai dengan prioritas yang dianggap urgensinya tinggi. Yang ketiga, Pak Sekda mohon izin, saya mengusulkan terkait dengan rencana pembiayaan. Usul pertama, koreksi juga ini terhadap Ranwal RPJMD. Yang pertama, saya mengusulkan memperbaiki dan menyempurnakan kemampuan kita dalam merencanakan penganggaran. Kenapa saya mengatakan termasuk juga kemampuan kita menyerap anggaran? Kenapa saya mengkoreksi itu? Karena di dalam proyeksi pembiayaan kita mencantumkan rencana Silpa itu fantastis sekali. Saya kasih contoh, 2026 diproyeksikan Silpa kita 416 miliar. Silpa itu sederhananya itu kan dua sumbernya itu. Pertama, pendapatan yang melampaui target itu positif lah. Dalam pengertian tertentu bisa dianggap positif, meskipun mungkin merencanakan pendapatannya juga kurang akurat. Silpa yang kedua itu bisa jadi bersumber karena tidak mampu menyerap anggaran dalam 1 tahun anggaran, tidak sesuai dengan anggaran yang direncanakan. Saya sudah cross check beberapa tahun terakhir, Silpa karena kelebihan pendapatan itu tidak signifikan. Yang signifikan itu adalah Silpa karena anggaran tidak terserap dan tidak terrealisasi. Oleh karena itu saya menjadi kaget. Kita ini semangatnya era baru, visinya berjaya, tapi rencana mengerjakan sesuatunya rendah. Ya udahlah, kita bikin Silpa aja 416 miliar. 416 miliar itu kan gede banget. Ini tolong dikoreksi ya Pak Kaban ya. Jangan gede-gede lah kita merencanakan Silpa ini gitu. Itu yang pertama. Terkait dengan rencana pembiayaan itu. Yang kedua terkait dengan pembiayaan ini, saya meminta kepada TAPD, kepada Kepala Bapperida dan Ketua Tim serta Pak Sekda terkait dengan rencana kita mengalokasikan APBD untuk penyertaan modal. Idealnya kan penyertaan modal itu dilakukan, ini idealnya. Itu dilakukan pada saat APBD kita itu surplus, idealnya. Tetapi kalau ada ketentuan tertentu biasanya kita memaksakan diri untuk penanaman atau penyertaan modal pada BUMD. Saya catat dalam periode 2026 sampai 2029 itu kita merencanakan penyertaan modal itu dengan jumlah yang sangat besar. Hampir sekitar kurang lebih sekitar antara 70 sampai 80 miliar. Silakan dijumlahkan sama Bu Lena. Misalnya 2026 kita berencana penyertaan modal investasi penyertaan modal 17 miliar. 2029 kita merencanakan penyertaan modal 21 miliar. Nah, ini saya koreksi kepada Pak Kepala Kaban sebagai Ketua Tim Perumus untuk memperjelas ini. Ini kita mau penyertaan modal di mana begitu. Sampai gede-gede kayak begini, sementara kita juga banyak prioritas yang harus dilaksanakan. 3 hal tadi, Bu Lena, 3 hal tadi saya mohon untuk dikoreksi. Meskipun ini hanya proyeksi dan sifatnya pagu indikatif, tetapi saya meminta dengan sangat
karena kita menyusunnya dengan pendekatan teknokratis dan sentuhan akademik, jadi harus mendekati akurat, mendekati presisi. Meskipun ini hanya pagu indikatif dan proyeksi. Nah, yang terakhir, saya sudah baca keselarasan antara visi misi RPJMN, RPJPD kita, dan seterusnya. Dan itu luar biasa. Hanya saja ada beberapa hal yang menurut saya dalam merumuskan, Ibu Lena tolong di cross check apakah rumusan redaksionalnya itu bisa misalnya disesuaikan dengan bahasa manajemen perencanaan, atau memang harus bahasa yang digunakan pada saat kampanye gitu. Karena kalau saya baca itu di bab, ini aku nggak tulis nih, yang tentang program prioritas itu kalau nggak salah bab 7 ya. Bab 6, saya baca di bab 6 itu kalau dari atasnya, dari bab 5 malah visi misi itu enak betul bacanya. Begitu ke bab prioritas, program prioritas, ini bahasanya bukan bahasa manajemen perencanaan. Ini kalau memungkinkan, ini saran dari saya, bahasanya digunakan dengan bahasa manajemen perencanaan, biar agak enak. Yang kedua, memilih program prioritas juga ini memang kita dilematis. Di satu sisi mengadopsi seluruhnya program prioritas kepala daerah terpilih, pada saat yang bersamaan seharusnya kan kita juga menyelaraskan dengan pokok-pokok permasalahan dan isu strategis yang ada di kita begitu. Saya pikir itu Ibu dan pimpinan yang lain beberapa saran saya. Kalau ada yang mau dijawab di komentar silahkan Pak Dedi atau Pak Sekda. Tetapi intinya saya menyampaikan beberapa koreksi tadi, dan silahkan notulen ditulis, itu harus menjadi bagian dari nota kesepakatan yang menjadi usulan dari kita sebagai pembahasan dari RPJMD ini. Saya pikir itu, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.